Jumpa lagi bersama saya Asti Dohu dalam program Dialog Pastoral. Sobat Media Komsos, merawat ibu bumi dan memelihara keutuhan ciptaannya merupakan tugas atau pekerjaan yang mulia, tetapi akan sulit jika dilakukan sendiri. Oleh karenanya, kita akan melakukannya bersama-sama dan juga butuh kolaborasi. Kali ini kita akan membahas modal sosial yang ada di Manggarai Barat yang dapat mendorong keberlanjutan alam lingkungan. Bagaimana elemen-elemen masyarakat dapat bergerak agar kota pariwisata ini tetap indah dan juga lestari. Telah hadir bersama saya ada 3 narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Puji Sumedi dari Yayasan Kehati. Selamat malam. Selamat Ibu. malam. Apa kabar? Kabar baik. Luar biasa. Juga ada Pak Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Kakak. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat. Luar biasa. Dan juga ada Direktur Puspes Keuskupan Labuan Bajo, Romo Charles Wendy. Selamat malam Romo. Selamat malam, Asti. Bagaimana kabarnya Romo? Kabar baik, Asti. Luar biasa. Terima kasih Romo, Bapak Ibu sudah berkesempatan hadir ya untuk mengikuti dialog kita pada malam hari ini. Baik, kita akan membahas beberapa topik. Membahas topik kita mungkin bisa dijawab ya. Bergantian Bu Puji dan juga Pak Said. Yang pertama, bisa diceritakan sekilas tentang Yayasan Kehati dan juga program-program yang dilaksanakan di Manggarai Barat ini. Oh, baik. Terima kasih, selamat malam. Jadi Yayasan Kehati ini Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Jadi kalau udah bicara keanekaragaman hayati artinya kaitan erat dengan lingkungan. Bicara soal keanekaragaman hayati itu mulai dari genetik, kemudian juga dari spesies sampai kemudian ekosistem. Nah, program kami bergerak di 3 isu. Sebetulnya ada hutan, ada pertanian dan juga kelautan. Jadi seperti itu, dan lembaga kami berdiri sejak 1994 gitu ya. Kami bekerja dari mulai Sumatera sampai Papua. Jadi seperti itu Kak Asti. Nah, khusus di Manggarai Barat kami bekerja memang terutama Flores gitu ya. Dari Flores Timur, Lembata, Flores Timur kemudian ke barat. Jadi untuk isu-isu sebetulnya menggali kembali potensi-potensi lokal yang sudah hilang, khususnya pangan gitu ya. Terus kemudian mari kita bersama-sama merevitalisasi kembali, dan itu adalah pangan yang sumber pangan yang baik, dan itu adalah bagian dari keanekaragaman hayati. Mungkin itu sih sederhananya. Oke, lalu sudah berapa lama di Labuan Bajo atau khususnya di Manggarai Barat? Program kami awal tuh sebetulnya 2014 waktu itu di daerah Lembor. Terus kemudian sempat kami ke timur gitu, terus kemudian balik lagi berangkatnya dari wilayah Manggarai waktu itu Ruteng 2019, terus sampai sekarang, terus kemarin ke barat lagi. Jadi kami bekerja sama dengan program Urban Future gitu ya untuk mengajak anak muda sebetulnya bagaimana kemudian dia menghargai potensi lokalnya, bagaimana kemudian sebetulnya mereka itu berdaya gitu ya, apalagi untuk daerah. Saya melihat sejak 2014 sampai sekarang lompatan kota Labuan Bajo ini luar biasa gitu. Sangat cepat sekali perubahannya. Nah, itulah yang mungkin kita perlu mengajak masyarakat lokal di sini sebagai tuan rumah di wilayahnya. Itu sih sebetulnya. Baik, mungkin ada persyaratan khusus untuk memilih wilayah. Oh misalnya iya. di Labuan Bajo untuk Manggarai Barat ini di Lembor mungkin ada persyaratan. Waktu itu sebetulnya kami kan awal itu programnya memang untuk revitalisasi pangan lokal. Seperti itu. Nah, kami melihat sebetulnya sumber pangan itu banyak kaya, khususnya karbohidrat. Nah, kami menemukan kembali ternyata setelah kami belajar di wilayah Flores kaya sumber pangannya, tapi kalau kita melihat NTT itu katanya rawan pangan dan sebagainya, ternyata enggak. Sumber pangannya banyak, potensi lokalnya yang belum tergarap mungkin dengan baik ya. Nah, itulah ternyata kami yang dari luar ngelihat ini bagian dari keanekaragamannya, jenis kacang-kacangannya luar biasa, jenis-jenis karbohidratnya banyak gitu loh, belum lagi sumber daya alam penunjang ekonomi ya. Luar biasa kan, mulai dari kakao, kopi, belum lagi kemiri, banyak sekali, dan ada. Itu luar biasa. Bambunya juga banyak. Nah, itulah sebetulnya, dan itu sangat relevan dengan program yang kami lakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Pak Syahid dulu, silakan Bapak. Ya, hari ini saya aktif di Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, sering disebut KRKP gitu. Fokus di organisasi kami sebenarnya memperkuat kedaulatan petani dan pangan.
kenapa kita bicara pada dua ruang, yaitu subjek pelakunya, si subjeknya petani dan pangannya. Karena saya kira tidak ada pangan tanpa petani dan tidak ada petani tanpa pangan. Jadi dua-dua hal itu jadi penting dan kondisinya sama-sama menyedihkan ke sekarang gitu ya. Satu, tadi yang Mbak Puji sampaikan, kita sedang mengalami satu degradasi pangan, terutama yang kita milik sendiri, pangan lokal. Kemudian yang kedua, kehidupan petani tidak berujung membaik dari waktu ke waktu. Ini ide besar yang kemudian lahir di KRKP, gimana bisa memperkuat kehidupan petani dan masyarakat di pedesaan satu sisi, sekaligus memperkuat pangan di sisi yang lain. Nah, kita punya 4 pilar untuk mencapai kedaulatan petani dan pangan itu. Pertama adalah memperkuat akses petani terhadap sumber-sumber produksi, mulai dari lahan, benih, tadi yang disampaikan Mbak Puji juga, pengetahuan, teknologi, informasi. Mereka harus punya hak, bahkan finance misalnya, pembiayaan. Akses itu harus diperkuat. Yang kedua, model pembangunan pertanian yang lebih ramah lingkungan. Ini kaitan sama ekologi yang mau kita bicarakan hari ini. Kemudian yang ketiga, soal keadilan ekonomi bagi petani dalam rantai nilai yang ada di produk itu. Karena selama ini petani selalu mendapatkan keuntungan yang paling kecil dari seluruh pelaku rantai. Ya, padahal mereka yang paling banyak spending time, spending energi, waktu, uang, banyak banget keluar tapi dapatnya paling kecil dibanding pelaku yang lain. Yang terakhir tentu soal sistem dan sumber daya pangan lokal. Itu menurut kami 4 syarat kalau kita mau dorong kedaulatan pangan. Nah, bekerja di Flores saya kira kami bekerja pada 4 hal itu, walaupun konsentrasi terbesar ada di penguatan model pertanian yang ramah lingkungan berkelanjutan. Yang kedua, mengembangkan sistem pangan yang basisnya pada sumber daya pangan lokal. Jadi, tapi sejauh ini lebih banyak orang mencari yang instan ya, misalkan menggunakan bahan-bahan kimiawi agar produk tersebut atau tumbuhan tersebut cepat dipanen begitu ya, mungkin karena kebutuhan ekonomi. Nah, seperti apa tanggapannya? Bagaimana juga untuk membantu masyarakat agar mereka juga bisa memanfaatkan alam yang ada, misalkan menggunakan pupuk kompos atau kembali ke alam begitu, jadi mengurangi sedikit pestisida ataupun bahan kimiawi sehingga kita tetap terjaga ekosistem kita, khususnya unsur-unsur dalam tanah yang memberikan membuat tanah semakin subur. Itu seperti apa? Ya, kita sedang menghadapi satu tantangan besar pada 2 ruang, ya, ruang produksi dan ruang konsumsi. Yang keduanya sebenarnya saling mempengaruhi ya. Misalnya di konteks ruang produksi, kenapa sekarang nggak cuman konsumen yang pengen instan, petani pun sekarang juga pengennya instan. Kalau perlu nanam sekarang, disemprot sekali udah tunggu panen gitu. Atau bahkan kalau perlu nggak perlu bikin pupuk, dikasih pupuk saja langsung jadi gitu misalnya. Nah, di sisi yang lain di konsumen juga sama. Konsumen hari ini lebih suka yang instan. Bahkan kalau dalam istilah yang muncul sekarang kan ada istilah ultra processed food. Orang lebih senang makanan yang diproses berkali-kali dengan machinery, dengan pabrikasi dibandingkan ngambil dari lahan yang segar gitu. Dua-duanya sama, yang saling berkait. Misalnya contoh, hari ini petani dituntut untuk terus meningkatkan produksi dengan penyeragaman pola produksinya. Kita bisa ngecek ke dalam misalnya programatik di pemerintah yang muncul atau dari manapun itu. Sekarang diarahkan pada petani untuk nanam beberapa jenis komoditas saja. Oke, yang dituntut adalah produksinya harus segini, waktunya kalau bisa sependek mungkin. Oke, untuk itu diintroduce lah berbagai teknologi, berbagai input yang ujungnya tadi yang disebut dengan quote-unquote instan gitu. Lama-kelamaan kan jadi satu proses dan kita ngalami dari tahun 70-an. Ketika revolusi hijau yang memaksa petani makin monoproduction, monocultivation dari tahun 70-an revolusi sampai sekarang. Itu proses perubahan yang lama dan kemudian mengakar. Ketika kita mau tarik ke konsep ecological practices gitu di pertanian, beratnya luar biasa karena perubahannya sudah sangat lama gitu. Itu juga terjadi di konsumen kita hari ini ketika produksinya makin seragam, mau nggak mau, ini juga si konsumen akan, produksinya makin seragam, maka pilihan untuk memilih komoditas
pangan itu juga makin terbatas karena yang ditanam makin terbatas. Oke? Sehingga muncul satu keterkaitan yang sama-sama akhirnya instan. Ditambah lagi sekarang ada fenomena yang menarik, konsumen punya preferensi yang berbeda dengan yang diproduksi. Misalnya yang tadi saya bilang, makanan-makanan instan segala macam atau dari luar segala macam, sehingga si produsen nggak bisa juga memenuhi kebutuhan di preferensi konsumen sekarang. Jadi kita dihadapkan pada dua ruang yang menurut saya sama-sama homogen jadinya. Satu sisi produksinya homogen, satu sisi konsumsinya homogen. Ada risiko yang besar menurut saya ketika kita mengalami pada fase yang common, yang sama dari produksi maupun konsumsi, dan itu berlaku pada seluruh wilayah Indonesia. Even di Manggarai, kita punya kekhasan misalnya sorghum, umbi-umbian. Tapi kemudian ketika demand di preferensinya sama, makanan-makanan berbasis tepung terigu misalnya, nggak comply dengan sumber daya alam yang di sini, dan produksi dan petani nanam singkong, tapi yang konsumsi makan gandum. Nggak ketemu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya petani nggak mau nanam lagi singkongnya, karena nggak ada insentif ekonomi. Peluangnya bisa jadi lahannya kemudian dilepas atau tanahnya dikonversi menjadi yang lain. Nah ini fase-fase yang hari ini menurut saya tadi yang nyambung Mbak Puji, Manggarai Barat jadi sedemikian maju. Tapi ada resiko dan konsekuensi yang dibalik itu saya kira dalam konteks pangan dan kehidupan masyarakat di pedesaan. Yang tadi makin seragam, makin instan, yang itu berimplikasi pada ruang hidup dan ekologi kita. Mau nggak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, kita sedang masuk pada wilayah itu. Oke, jadi lebih kepada ini ya, bukan soal manfaatnya ya, atau apa yang pengolahannya seperti apa, tapi citra rasa yang dihasilkan itu yang paling pertama mungkin yang dilihat ya. Oke, baik. Selanjutnya, dari pengalaman berkarya di wilayah Manggarai Barat, seperti apa Bapak Ibu bisa melihat modal sosial yang ada di sini yang mendorong keberlanjutan alam? Mbak Puji duluan ya. Lihatnya ini ya, soal budaya ya, di sini itu kuat ya. Konteks budayanya itu masih sangat kuat, dan ketika melihat mungkin salah satunya ketika kita bicara lingkungan itu ternyata nggak lepas dari kearifan lokalnya, ternyata kuat. Itu yang kami lihat. Mungkin kalau nggak salah Penti ya, itu selalu ada ritus-ritus adat itu, dan kemudian dikuatkan lagi dengan konteks dari faith gitu ya, agama. Itu sangat-sangat mendukung. Jadi sesuatu yang seperti kalau misalnya di Bali kayak Trihitaran Karana gitu, tapi mungkin tidak persis ya, tetapi saya melihat itu sebetulnya penguatnya adalah tradisi itu masih dipegang gitu ya, lalu kemudian dan dihidupkan terus kan, dan memberikan nilai value kepada si keanekaragaman itu atau lingkungan tersebut, misalnya terhadap air, mungkin juga kepada alam, lalu kemudian juga kepada ketika akan mungkin mulai bertanam, itu selalu ada ritus-ritus dan ada mungkin budaya adat. Nah itu sebetulnya juga menjadi penguat, karena kadang-kadang ketika menganggap sesuatu tidak ada value-nya ya maka dianggap sesuatu yang biasa gitu. Orang menebang pohon misalnya nggak biasa, silakan aja habiskan gitu. Tapi ketika ada mungkin konteks budaya yang kemudian juga mengakar dan kemudian juga ada penghargaan khusus memberikan value kepada si lingkungan tersebut, maka itu menjadi salah satu ini sih menurut saya itu salah satu kekuatan. Nah mungkin ketika dengan modernisasi gitu ya, hal-hal itu mungkin jadi menurun kan, dianggapnya jadi sesuatu biasa, sehingga yang kami khawatirkan itu hilang. Kalau ketika hilang maka budayanya juga hilang. Dan kami melihat, kalau kami melihatnya dari lingkungan atau keanekaragaman hayatinya hilang. Nah hal-hal itu, jadi ketika misalnya bicara budaya pangan lokal itu bukan cuma sekedar komoditas, tapi di dalamnya juga ada budaya. Nah cerita-cerita yang kemudian juga orang melestarikan ya dengan penghargaan terhadap jenis pangan tersebut, itu menjadi kekuatan sebetulnya. Nah manakala itu hilang, kemudian tidak ada lagi ritual, ya sudah. Jenis plasma nutfah, kami menyebutnya sumber daya genetik atau spesies tersebut juga hilang. Itu yang sebetulnya juga menjadi kekhawatiran kami gitu ya. Kenapa kemudian Kehati juga bergerak terus, dan kemudian kita mengajak semakin banyak jejaring gitu ya. Dan puji Tuhan ya, kami melihat sebetulnya stakeholder di Manggarai Raya ini ya, Manggarai Barat khususnya itu cukup akomodatif, dan kami diberikan ruang seluas-luasnya gitu ya. Ketika
berkolaborasi, kemudian kami dengan KRKP, dengan beberapa masyarakat sipil di sini untuk terus bergerak dengan Yakines gitu ya, bagaimana kemudian mengajak kembali orang muda khususnya untuk mencintai lingkungannya dan kemudian menjaga alamnya, memanfaatkannya dengan lebih lestari. Itu sih mungkin. Oke, jadi Saya nyambung yang sedikit Mbak Siap. Puji. Dari banyak telaahan, kemudian observasi dan banyak kajian juga, setidaknya sebenarnya kalau konteksnya modal sosial tadi, kita ada tiga tungku yang saling terkait. Kalau kita bicara soal pangan, itu ada soal lingkungan, yang kedua soal budaya. Itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan karena tiga hal ini embedded dalam satu kesatuan. Dan kita tahu bahwa di dalam konteks Manggarai Raya, terutama Manggarai Barat gitu, soal budaya yang tadi Mbak Puji sampaikan, kemudian soal lingkungan dan pangan itu jadi kesatuan juga dalam kehidupan keseharian masyarakat. Ambil contoh tadi budaya penti, kemudian kalau dalam sederhana misalnya saya kemarin pergi ke Ruteng, kita bisa ngelihat garis-garis sawah itu dibuat sistem lodok dan seterusnya. Itu menunjukkan bagaimana pengaturan lingkungan sedemikian diatur untuk membangun keseimbangan dengan proses produksi tadi soal pangan. Kemudian ada budayanya, karena begitu upacara mau nanam ada upacaranya dan seterusnya. Di kebun juga sama saya kira. Bahkan ketika panen kopi, saya ketemu teman-teman di Colo dan seterusnya, itu selalu akan ada nempel tiga hal itu. Bagaimana mereka menanam, memelihara tanaman itu disesuaikan dengan kondisi dan kondisi ekologinya, lingkungan. Yang kedua nggak bisa itu bagian dari budaya. Sehingga menurut saya beruntung betul kita yang tinggal di Pulau Flores ini dan Manggarai secara khusus, karena sampai hari ini kita masih punya tiga tungku ini. Walaupun kita juga mengamati dengan serius gitu, mulai terjadi satu proses yang perlahan mungkin ya, tapi ini yang harus jadi PR kita, bagaimana menjaga tiga hal ini. Budayanya tetap hidup, lingkungannya tetap terjaga, pangannya bisa penuh gitu ya. Karena ada salah satu saja dari tiga ini yang mundur, maka dia akan jomplang. Misalnya budayanya ditinggalkan. Oke, lingkungannya dijaga, produksinya dikejar terus, tapi kebudayaannya hilang, maka hilang juga proses keseimbangan itu. Atau sebaliknya, budayanya dijaga, produksinya dipercepat, tapi dengan cara merusak alam. Misalnya habis-habisan mengolah lahannya dengan kimia. Tidak akan lama, kita pasti akan decline. Kita udah punya sejarah panjang tentang itu. Jadi saya membayangkan kalau ngomong modal sosial dalam konteks Manggarai, beruntung kita tinggal di sini, hidup di sini, karena tiga hal itu mau nyari apa? Mulai dari budaya konservasi, penyimpanan benih, ngolah lahan, sampai bentuk lahannya sendiri kan, sampai kemudian nyimpan terus ngolah. Tadi kita makan misalnya ayam yang disajikan dipanggang dengan bambu misalnya. Itu lekat banget dengan aspek lingkungan dan budaya gitu. Atau yang lain dan seterusnya. Saya kira kalau modal sosial, saya yakin dan percaya bahwa modal sosial yang terdiri dari dua tungku yang pertama tadi soal lingkungan dan kebudayaan, itu adalah syarat wajib untuk menjaga soal tahan pangan. Jadi tiga tungku ini ya, budaya, lingkungan dan pangan, dan juga pangan. Dan di Manggarai sudah banyak ya Romo ya kebiasaan-kebiasaan atau budaya kita seperti penti, congkolokap juga ya Romo ya, yang berkaitan dengan itu. Baik, sebetulnya seperti dikatakan Mas Asis tadi, budaya Manggarai itu sangat kaya ya, berkaitan dengan lingkungan. Ada seperti disebutkan budaya penti, ya budaya congkolokap juga, tapi budaya untuk menjaga sumber mata air, ada budaya barongwai, compang atau sistem pembagian lahan, ya lingko, ada unsur keadilan di sana, ya ada juga keberlanjutan. Jadi ini semua ya modal-modal sosial ya dalam budaya Manggarai yang betul disadari juga oleh gereja, ya sehingga dalam upaya inkulturasi yang menyatukan modal-modal sosial itu dalam liturgi gereja. Sudah
berlangsung lama, misalnya menyatukan potensi-potensi tadi atau modal-modal sosial tadi itu dalam, misalnya kita selalu adakan misa syukur penti, misa syukur penti, atau mulai dari awal ada pemberkatan benih, ya. Itu kita sinkronkan, kita satukan ya, jadi dari budaya ke dalam gereja. Oke. Jadi semakin banyak ya Romo ya, ditambah lagi dengan gereja karena budaya juga tidak terlepas dari gereja itu sendiri ya. Betul. Dan ini mungkin juga tugas kita ya untuk bagaimana memberikan informasi atau pengetahuan ya kepada generasi muda ya. Mungkin yang paham tentang ini juga hanya untuk orang tua saja, tapi mungkin perlu juga ke sekolah-sekolah ataupun orang-orang muda sehingga bisa memahami hal tersebut. Jadi ada kesadaran begitu ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pengalaman dan peluang yang Bapak Ibu lihat dalam menjalankan program di Manggarai Barat ini dalam mendorong pangan lokal? Silahkan. Iya. Dari Mbak Puji lah dulu. Iya. Sports ya. Apa namanya? Betul, ini pelajaran lama ya. Kami sangat banyak belajar ya tadi ketika bicara soal budaya, gereja, kemudian pangan, itu erat sekali kaitannya, dan kami masih menemukan jadi apa ya? Ketika melihat di sini, kami dari luar melihat ke sini, datang ke sini, kaya sekali gitu. Bahkan ketika sampai ke wilayah-wilayah kecil, kita menemukan justru jenis-jenis yang nggak pernah kita tahu gitu loh. Misalnya ada tesek ya, gembili gitu ya. Di sini lebih gede gitu kan. Di Jawa tuh nggak segede itu gitu. Jadi kayak kemarin saya dari Aimere saya bawa tuh Romo. Saya bawa ke Jakarta. Nah, menemukan hal itu, lalu kemudian juga kita melihat kembali ya sama sih prosesnya. Mungkin kami yang di kota mulai kembali gitu ya untuk mengkonsumsi jenis-jenis pangan yang ternyata dari sisi gizinya itu luar biasa. Misalnya kayak jenis-jenis tadi gluten free loh gitu ya. Dan itu banyak di sini. Sementara mungkin yang di sini sedang merasakan, wih keren nih kalau misalnya makan makanan yang ultra food tadi, ultra proses ya. Betul. Seperti itu mungkin prosesnya. Tetapi kemudian yang memang menjadi PR adalah mengajak atau mengajak jalan bersama gitu ya, kesadaran, mengajak mereka bahwa apa yang mereka punya itu luar biasa potensinya gitu ya, dan kemudian menemukanali kembali gitu ya, dan menyadarkan kembali. Dan satu hal lagi adalah bagaimana membudayakan itu dari masing-masing individu sih gitu. Tapi memang itu prosesnya panjang. Karena kita juga tidak bisa menegasikan, mereka kan punya keinginan gitu ya untuk misalnya keluar dari sini, apalagi orang mudanya melihat sebuah potensi lain yang mungkin lebih menggiurkan, atau kemudian bisa dengan cepat menghasilkan. Sekarang kan pasti kalau orang muda pengennya sesuatu yang cepat dan bisa menghasilkan cuan, misalnya pendapatan tinggi, tetapi kemudian banyak proses-proses yang malah itu justru mungkin akan menghancurkan wilayahnya atau kemudian potensi yang mereka punya gitu. Hal-hal kayak begitu sih. Jadi butuh proses yang agak panjang gitu ya. Tetapi ya kalau mudah-mudahan kalau berjalan bersama, dan kita juga kan nggak boleh berhenti. Banyak sekali kenapa juga kita pendekatannya mungkin melalui gereja, melalui teman-teman masyarakat sipil yang ada di sini, dan semua bisa bergerak bersama untuk bahwa ini PR kita bersama. Tidak lagi bicara bahwa saya orang luar atau orang mana, enggak gitu loh. Ini adalah PR kita bersama. Mungkin kerusakan yang ada di sini juga akan berimbas pada wilayah yang lain. Ini suatu kesatuan, suatu landscape yang nggak bisa hanya kita sendiri yang kemudian bergerak. Mungkin itu sih Kak. Siap. Baik, terima kasih. Saya nyambung yang Mbak Puji, kalau pertanyaannya peluang apa dari pembelajaran selain yang tadi Mbak Puji sampaikan ya, dari pembelajaran selama ini, saya kira kita bisa melihat pada dua perspektif ya. Perspektif ke dalam masyarakat sendiri di Manggarai maksud saya. Yang kedua peluang-peluang yang muncul dari luar. Saya memulai dari luar. Teknologi informasi hari ini sebenarnya memberikan dua sisi. Yang satu sisi tadi yang kita diskusikan, dia justru mempercepat perubahan kesadaran dan mindset soal pangan itu sendiri gitu. Mereka lebih karena terpaparan teknologi informasi, dia jadi lebih terpapar, membayangkan enak kalau makan yang instan gitu. Satu sisi itu. Tetapi sisi yang lain kita bisa baca juga, terutama kalau kita mau membidik. Saya kira satu peluang yang lain adalah jumlah anak muda sekarang secara populasi di Indonesia itu cukup besar ya, hampir 30 sekian persen, lebih dari 30%.
termasuk di Manggarai menurut saya juga jumlah pemuda cukup banyak, dan itu adalah peluang terbesar yang harus kita bidik, kita daya gunakan, karena dari mereka lah jangan-jangan perubahan itu bisa dimulai. Karena mereka, mohon maaf, hidup akan mungkin ya mudah-mudahan dibandingkan yang lebih senior, dia akan punya peluang yang lebih panjang, masa hidup yang lebih panjang, sehingga kalau toh berubah, perubahan itu akan seperti yang Mbak Puji sampaikan, perlahan tapi dalam jangka yang panjang dibanding investasinya ke yang lebih senior. Itu satu hal. Nah, ketika banyak populasi anak muda, sisi yang lain ada teknologi informasi, yang satu sisi mungkin bisa negatif, tapi sisi yang lain bisa kita manfaatkan untuk mendorong mindset yang berubah juga di anak muda dengan sama-sama gelut. Satu membentengi gempuran dari luar, dengan PR-nya sekarang adalah bisakah kita memproduksi banyak knowledge sehingga anak muda sekarang lebih punya literasi yang baik terhadap pangan lokal lewat media teknologi informasi yang berkembang. Itu satu. Yang kedua, saya kira Mbak Puji ya di KHRKP juga selalu mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di anak-anak muda di Manggarai untuk mengembangkan culinary produk baru, inovasi di konteks kuliner ya. Misalnya kalau ada satu umbi dan seterusnya, kita challenge, bisa nggak tidak hanya direbus, dikukus, tapi bisa nggak jadi produk baru dengan perkembangan teknologi kuliner yang sekarang berkembang. Dan banyak sekali chef-chef muda yang muncul sekarang, saya kira itu juga jadi peluang untuk melakukan inovasi pengolahan pangan yang relatively make sense dengan lidahnya anak-anak muda sekarang, kira-kira gitu ya, make sense dibandingkan yang saya atau mohon maaf gitu ya, dengan Mbak Puji hanya direbus, dikukus gitu ya. Dan yang ketiga, saya kira peluang yang kita punya dalam konteks sekarang adalah dukungan kebijakan dan pembiayaan itu makin dekat ke basis sebenarnya. Misalnya ambil contoh, desa sekarang punya ruang yang besar sebenarnya dari sisi pembiayaan dan seterusnya. Terus makin banyak juga pihak-pihak yang concern kayak KHT dan Yakines, KRKP dan banyak yang lain. Nah, ini tinggal bagaimana bisa digerakkan jadi satu kesatuan, termasuk di keuskupan saya kira punya concern yang sangat besar. Ini yang belum terbangun menurut saya adalah koneksi the dot-nya jadi satu movement baru untuk mendorong perubahan-perubahan itu. Oke, baik. Ya, itu saya kira beberapa hal ya, peluang yang kita punya. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih. Kita ke Romo Charles. Romo, lalu seperti apa nih Romo peran dari lembaga adat, khususnya gereja dan juga sekolah atau komunitas dalam memperkuat kesadaran ekologi saat ini Romo? Kemudian bagaimana cara yang dilakukan agar nilai-nilai lokal yang menjaga alam tetap hidup dan dihormati oleh generasi muda? Baik, itu seperti apa Romo? Kalau mau berbicara tentang peran gereja dalam menjaga kelanjutan lingkungan ekologis, kita harus berangkat dari pemahaman dulu tentang saya khusus berbicara tentang peran gereja ya. Gereja itu sebagai pertama-tama mungkin sebagai institusi dan juga gereja sebagai umat Allah. Nah, gereja sebagai institusi dan umat Allah ya, dalam konteks kita di tengah dunia itu salah satu konstitusi pastoral dalam Lumen Gentium dari Konsili Vatikan II itu betul memberikan dasar untuk melihat bagaimana kehadiran gereja di tengah dunia. Gaudium et Spes nomor 1 itu mengatakan kegembiraan dan harapan yang suka dan kecemasan dunia ini, terutama orang-orang yang rentan, itu menjadi duka dan kecemasan harapan kegembiraan gereja. Dan di sanalah gereja hadir. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks ekologi sekarang, ya, duka cita, kecemasan, sukacita, harapan, kegembiraan, ya, dan secara khusus kita berbicara tentang duka cita, ya, itu juga menyentuh bidang ekologis. Jadi gereja melihat bahwa dunia ini, lingkungan ini bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi juga menjadi ciptaan yang sama dengan manusia. Jadi panggilan kita untuk terlibat menjaga dan merawat lingkungan sebetulnya itu juga panggilan tanggung jawab untuk
mencintai dan menjaga sesama ya sebagai ciptaan Tuhan. Jadi gereja betul hadir ya, gereja hadir dan meningkatkan kesadaran ini, kesadaran untuk tidak lihat alam ya, lihat alam sebagai sesuatu yang terlepas dari dirinya atau dieksploitasi sebagai objek. Jadi melalui Gaudium et Spes ini ya, yang menjadi dasar landasan untuk gereja, kita diajak untuk memiliki semangat kehormatan ekologis, tidak tidak sebenarnya terhadap alam dan lingkungan. Akan sekarang ini sakramen yang kita kenal dalam gereja itu 7 sakramen ya, itu mungkin tidak cukup ya untuk melihat bagaimana tanggung jawab kita untuk memelihara keberlanjutan lingkungan alam. Ada sakramen baru ya yang tidak dinyatakan, sakramen ekologis ya, sakramen keselamatan bagi kita. Jadi melalui banyak hal ya gereja telah berusaha untuk meningkatkan kesadaran. Ya. Jadi gereja di sini juga mendorong dan juga mendukung ya Romo ya untuk merawat menjaga ibu bumi atau ekologis begitu ya Romo, dengan program-program yang ada di keuskupan atau di gereja Romo. Jadi di sini elaborasi kalau kita kaitkan kesadaran ini kita elaborasikan untuk kesadaran ekologis ya. Kita bisa membacanya bahwa gereja dipanggil untuk mengakui juga penderitaan ekologis itu sebagai penderitaan manusia dari kecemasan yang hadir di tengah dunia ini, krisis lingkungan, perubahan iklim, kerusakan hutan, pencemaran laut atau krisis air bersih ya, terutama yang menimpa masyarakat miskin dan rentan ya, bergantung pada alam. Jadi dalam perspektif Gaudium et Spes, kerusakan lingkungan ini menjadi bagian dari duka cita umat manusia yang harus menjadi keprihatinan gereja. Karena itu kita dipanggil juga untuk membangun satu solidaritas ekologis. Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik Laudato Si. Cara pandang kita terhadap bumi ini sebagai rumah bersama. Jadi kita semua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga rumah bersama ini supaya tetap ya, memberikan kehidupan kepada kita, keberlanjutan. Oke, baik. Yang terakhir Romo, pesannya ya Romo, pesan atau masukan kepada masyarakat Manggarai, khususnya generasi muda, agar tetap menghidupi nilai-nilai lokal yang menjaga alam dan juga menjaga hubungan harmonis antar sesama dan juga alam. Pesannya seperti apa? Saya kira tidak terlepas dari apa yang saya katakan pertama, melihat kalau kita melihat bumi ini ya sebagai warisan, sebagai titipan, maka memang kita harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya. Kita orang Manggarai itu sangat kuat dengan budaya Teng Hang misalnya. Ya. Dan saya pikir ini yang menjadi salah satu kunci. Ya. Saya mau bisa katakan begini. Untuk orang Manggarai, salah satu cita-citanya yaitu untuk menjadi, kami sebut itu ceki. Ceki itu untuk menjadi leluhur. Jadi supaya kita untuk selamanya akan dikenang, diingat. Maka dalam budaya itu ada adat atau budaya itu Teng Hang, memberi makan ya kalau diterjemahkan pada kesempatan khusus ya, pada akhir tahun. Ya, budaya ini akan hidup terus karena ada sesuatu yang diwariskan. Ya. Jadi mewariskan budaya, mewariskan alam, lingkungan, mewariskan tanah dan sebagainya ya. Karena ada yang diwariskan yang baik yang kita rasakan saat ini sehingga kita mengucap syukur ya Teng Hang pada saat itu kita mengenang orang-orang tua kita, nenek moyang kita yang telah mewariskannya itu kepada kita. Dan ini kita pertahankan, kita jaga. Budaya ini akan tetap hidup kalau kita menjaga dan merawat alam lingkungan. Dan untuk orang-orang muda ya kita mendekatkan mereka juga pada budaya, pada adat ini. Dan memang ada suatu tantangan, orang-orang muda itu sudah tidak terlalu konsen lagi dengan budaya, dengan adat, tetapi ada suatu kebangkitan yang baru sesungguhnya.
Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya dari Bu Puji. Iya, tadi pesannya. menyambung saja dari Romo Ya. sampaikan gitu ya, bahwa apa namanya, alam ini kan titipan gitu ya, sehingga generasi mendatang punya hak juga gitu kan, sehingga bagaimana kemudian kita tetap menjaga alam ini lestari untuk ini dan nanti gitu ya. Dan kalau kita lihat Indonesia itu terlalu kaya gitu ya, Indonesia itu terlalu beragam, jadi Iya ya. kalau diseragamkan ya akan hancur lagi, bukan Indonesia lagi gitu, Nusantaranya terlalu kaya. Itu aja sih Pak. Oke, baik. Terima kasih ke Pak Said. Silahkan pesannya. Ya, saya ingat satu perkataan salah satunya Yudi Latif ya, negarawan yang pernah bilang begini. Zaman dulu satu negara dijajah itu untuk kepentingan mengambil sumber dayanya. Misalnya Portugis, Belanda ngambil kekayaan alam di Indonesia dibawa ke negaranya. Tapi itu bentuk kolonialisme, penjajahan yang dulu dan sekarang juga masih ada. Tapi yang paling penjajahan gitu ya. Dikatakan bahwa penjajahan yang paling penjajahan adalah penjajahan atas waktu. Penjajahan atas waktu apa artinya? Waktu kehidupan bagi anak cucu kita di masa yang akan datang dengan segala tadi warisannya kemudian kita habiskan sekarang. Artinya kalau itu kita lakukan, maka kita sedang menjajah anak cucu kita. Bukan lagi hanya merampas ruang hidup, tetapi menjajah dari sekarang karena dihabiskan sumber daya yang ada. Padahal itu tadi disampaikan adalah warisan untuk anak cucu kita. So, menurut saya siapapun kita sekarang sebagai produsen atau sebagai konsumen, maka mulailah bijak, hidup lebih ekologis tadi seperti Romo sampaikan, atau yakinlah bahwa bumi ini bukan diwariskan, bukan diwariskan ke kita, tapi kita hanya minjam seperti yang Mbak Puji sampaikan dari anak cucu kita. Jadi kalau nggak mau jadi penjajah atas anak cucu kita sendiri, menurut saya, maka bijaklah mulai dari sekarang. Entah itu sebagai produsen, entah itu sebagai konsumen, mulai bijaklah hidup secukupnya, tetap alam, budaya, dan pangan ini tetap ada. Oke, jadi kembali kepada kesadaran Yes. begitu ya. Oke, baik Sobat Media Komsos, alam Labuan Bajo Manggarai Flores ini sangat indah. Dan orang bilang ia seperti surga yang jatuh ke bumi. Tetapi semua akan lenyap jika kita tidak memeliharanya. Kita perlu gerak bersama orang tua dan juga orang muda. Demikian juga kolaborasi berbagai elemen masyarakat agar kelestariannya tetap terjaga dan juga semakin indah. Demikianlah dialog pastoral kita edisi kali ini. Saya Asti Dohu pamit undur. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.